Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran keempat, mengasihi Tuhan Allahmu. Kamis 21 Oktober, hukum yang terutama. Seberapa besar pun usaha beberapa orang Kristen karena berbagai alasan mencoba untuk memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu tidak bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa tanpa memisahkan semua kecuali menyangkal perjanjian baru itu dan arti yang sebenarnya. Perjanjian baru dalam pernyataannya tentang Yesus dan penjelasan teologis dari kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan pelayanan imam besarnya menunjuk pada pemenuhan dari lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dalam banyak cara, perjanjian lama membentuk latar belakang, konteks, dan dasar dari perjanjian baru. Kedua bagian ini menyatakan kebaikan dan kasih Allah. Inilah alasan mengapa secara berulang-ulang perjanjian baru termasuk Yesus mengutip dari perjanjian lama. Bacalah Markus 12 ayat 28-30. Pertanyaan apakah yang ditanyakan tentang hukum yang paling utama? Apakah respon Yesus dan dari mana dia mendapat jawabannya? Adalah menarik bahwa seorang ahli Taurat, seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengerti hukum Taurat itu dan bagaimana hukum itu harus diaplikasikan, akan menanyakan pertanyaan ini. Bagaimanapun juga, banyak hukum yang mungkin mereka telah percaya yang perlu mereka turuti. Di waktu kemudian, tradisi Yahudi mengatakan bahwa ada 614 hukum. Hal ini tidaklah mengherankan bahwa mereka menginginkan semua hukum itu disaring jadi satu pertanyaan. Dan apa jawaban Yesus? Dia langsung merujuk pada Ulangan 6. Dimulai dengan ungkapan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dan kemudian mengutip ayat berikutnya juga. Dia menunjuk pada penegasan inti tentang Tuhan sebagai Allah mereka satu-satunya. Dan berdasarkan kebenaran yang besar ini, mereka dipanggil untuk mengasihi Dia yang terutama. Apakah bisa kebenaran zaman ini melebihi daripada perintah ini? Pada hari terakhir, ketika peristiwa-peristiwa terakhir dinyatakan dan semua orang dipanggil untuk memilih berdiri di satu sisi dalam cara yang paling dramatis, perintah-perintah Allah akan memainkan peran yang sangat penting. Pada akhirnya, sisi yang kita pilih, bahkan ketika berhadapan dengan penganiayaan, akan didasarkan pada apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Itu menjadi isu yang menentukan, dan kita dapat datang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan hanya ketika kita datang mengenal Dia untuk diri kita sendiri dan mengalami kebaikan, cinta, dan kasih karunia-Nya untuk diri kita sendiri. Jika perlu, kita pun rela mati untuk itu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, fakta bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan bukanlah masalah karena Allah adalah kasih. Untuk mengasihi Allah adalah perintah karena tidak bisa sebaliknya. Itu adalah keharusan mutlak karena siapa Allah itu. Kita tahu bersama bahwa Dia adalah pencipta dunia ini. Dia mengutus anaknya untuk menebus, mati, dan bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan Dia yang mengontrol dunia ini. Itulah sebabnya kita harus mengasihi Tuhan. Jadi karena Allah adalah kasih, perintah itu melibatkan keseluruhan keberadaan kita. Kasih berasal dari hati, yaitu dari dalam diri kita, dari apa yang tidak terlihat secara kasat mata, dari pikiran dan perasaan kita yang paling dalam. Dengan demikian, perintah yang mengakhiri 10 hukum jangan mengingini memberikan kunci untuk semua perintah. Mengetahui bahwa kita tidak boleh membunuh atau melakukan persinahan. Selain itu, menahan diri dari persinahan atau membunuh tidaklah cukup. Kita seharusnya tidak memikirkan atau menginginkannya. Kasih itu juga merupakan gairah, dan respon kasih kita kepada Allah sangatlah penting.
itu berasal dari hati kita pada hari ini. Ini bukan hanya sekedar ingatan atau pengharapan masa depan. Itu hadir dan melibatkan kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengasihi Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya selalu ada dan nyata di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyadari bahwa Allah itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mengasihi Allah yang mengasihi kita haruslah kita lakukan secara bersungguh-sungguh dan penuh dengan totalitas. Itu mencakup segenap, itu mencakup keseluruhan dari kehidupan kita. Bukan hanya segenap hati, tetapi juga segenap jiwa, yang artinya segenap kepribadian kita. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Karena apa itu kasih? Itu menyiratkan intensitas. Kita tidak dapat mengasihi Allah dengan cara yang biasa-biasa saja atau tidak bersemangat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.